Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Guru akan menerangkan materi hemat. Anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus hemat dan tidak boros. Mubadir, al-mubadiru kana ikhwana sayatin. Mubadir adalah temannya setan. Kita diharamkan menggunakan air masjid atau air musola lebih dari 3 kali dalam berwudu, ya. Diharamkan melebihi kita mengambil air wudu, ya. Misalkan membasuh 4 kali tidak boleh, ya. Itu termasuk mubadir. Cara menghemat air untuk pertama menutup keran air sesudah menggunakan, dan kedua mengambil air secukupnya dari gayung. Selain air kita juga harus menghemat uang jajan, ya. Anak-anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajan setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. Rangkuman materi ini adalah Allah mewajibkan setiap muslim muslimah untuk menuntut ilmu. Sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Setiap muslim muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran. Yang ketika sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari, misalnya seperti berikut ini: menyapa, mengucapkan salam terlebih dahulu, menghargai orang lain, dan tidak suka menghina, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, suka menolong dan memberi kepada orang lain, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman, terus bersikap tenang dan sederhana. Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak pelit. Lawan hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebihan. Boros itu sangat merugikan. Allah membenci anak yang boros. 9 manfaat hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan diri menuju bebas finansial. Berhemat merupakan salah satu bentuk investasi membangun masa depan. Berhemat merupakan salah satu bentuk investasi untuk membangun masa depan. Tapi sudahkah kamu tahu apa saja manfaat hidup hemat? Ternyata manfaatnya sangat banyak loh. Hidup hemat adalah salah satu kunci untuk menepaki jalan menuju bebas finansial. Tahap di mana kamu tidak perlu lagi sulit-sulit mencari uang. Saat masa kanak-kanak kamu pasti sering mendengar pepatah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Pepatah tersebut memang ada benarnya, karena gaya hidup hemat sejatinya harus ditanamkan sejak dini agar lebih mudah menerapkannya saat beranjak dewasa. Perlu kamu ingat, gaya hidup hemat bukan berarti kamu hidup pelit terhadap diri sendiri juga orang lain, tapi tahu batasan dan tidak berlebihan. Alhasil kamu bisa mencegah tumbuhnya sifat boros dan konsumtif yang akan membuatmu terjerumus pada gaya hidup yang tidak sehat. 9 manfaat hidup hemat. Pertama, paham skala prioritas.
Saat kamu memulai gaya hidup hemat, kamu akan mulai paham tentang betapa pentingnya skala prioritas. Skala prioritas ini membuatmu lebih mudah dan berhati-hati dalam mengelola keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Dengan demikian, kamu lebih mantap dalam menentukan mana hal yang harus didahulukan. Yang kedua, hidup berkecukupan di masa depan. Memiliki masa depan yang sejahtera pasti menjadi dambaan setiap orang. Hal tersebut bisa terwujud dengan menerapkan gaya hidup hemat. Sejalan skala prioritas, saat kamu mulai paham mana yang harus didahulukan, kamu akan lebih sadar tentang pentingnya menabung. Seiring waktunya berjalan, jumlah tabunganmu tak terasa semakin banyak dan kamu dapat menuai hasil di masa depan. Yang ketiga, hidup lebih bahagia. Hidup lebih bahagia merupakan salah satu manfaat hidup yang kedepannya akan semakin terasa. Ini karena kamu lebih bisa mengendalikan pengeluaranmu dan merasa bahwa uang yang kamu miliki tidak terbuang sia-sia. Kamu akan terhindar dari jeratan gaya hidup boros yang nyatanya hanya menjanjikan kebahagiaan sementara saja. Sedangkan gaya hidup hemat menjanjikan kamu kebahagiaan yang berkesinambungan seiring berjalannya waktu. Yang keempat, terhindar dari utang. Dengan menerapkan gaya hidup hemat, kamu pasti menyusun manajemen keuangan yang rapi agar keuangan tetap aman. Setiap uang yang kamu miliki sudah memiliki alokasinya sendiri, sehingga mencegah masalah keuangan. Misalnya, masalah keuangan ini akan mencegah untuk berhutang kepada pihak tertentu. Yang kelima, lebih bertanggung jawab. Gaya hidup hemat dapat mengajarkan kamu untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Misalnya, saat kamu hendak membeli sesuatu, pastikan apakah hal tersebut berguna dan memang benar-benar kamu butuhkan. Yang keenam, tidak mudah tergoda. Hidup hemat adalah tentang bagaimana kita mengenal batasan, tentang menahan keinginan yang dirasa tidak terlalu kita butuhkan. Tak jarang saat memiliki uang, kita memiliki keinginan impulsif untuk membeli sesuatu yang akhirnya berujung pada penyesalan. Mencegah stres. Manfaat hidup hemat juga terasa pada kesehatan jiwa dan raga karena berhemat dapat mencegah stres. Sebagai contoh, ketika kamu hidup boros, kamu akan merasa beban hidup yang lebih berat karena semakin banyak keinginan yang ingin kamu penuhi. Padahal keinginan tersebut bukanlah merupakan kebutuhan utama, melainkan kesenangan sementara saja. 8. Menuntun pada gaya hidup minimalis. Ketika telah mantap menerapkan gaya hidup hemat, kamu akan mulai mengenal gaya hidup minimalis. Gaya hidup yang mengutamakan simplisitas. Gaya hidup minimalis ini sendiri sebenarnya merupakan perpaduan dari gaya hidup hemat dan sederhana. Perlu kamu ketahui, gaya hidup ini ternyata sedang ngetren di berbagai belahan dunia karena menjanjikan manfaat yang lebih luas. Yang kesembilan, bebas finansial. Kalau kamu seorang pegawai, kamu pasti pernah mendengar ungkapan gaji berapapun pasti tidak akan pernah cukup. Hal tersebut ada benarnya jika kamu menjalani gaya hidup boros tanpa ada perencanaan keuangan. Beda halnya jika kamu tahu cara berhemat, gajimu akan terasa cukup dan tahu cara memanfaatkannya dengan benar, misalnya dengan berinvestasi pada berbagai instrumen seperti reksadana, saham, dan sebagainya. Sekian dari Pak Zen, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.